Memiliki emosi yang tidak terkendali itu tentu akan sangat merugikan diri kita dan orang lain. Oleh sebab itu sangat penting bagi Anda untuk mengendalikan emosi agar tidak memberikan efek negatif. Mengatasi masalah dengan emosi bukan akan menyelesaikannya tetapi membuatnya semakin lebih rumit. Hubungan kita dengan orang terdekat pun juga bisa berantakan jika kita tidak bisa mengendalikan emosi. Lantas bagaimana mengendalikan emosi yang baik? Berikut tipsnya untuk Anda. 1. Kendalikan emosi dengan cara duduk. Di dalam Islam kita telah diajari bagaimana cara mengendalikan emosi yang baik. Yaitu saat kita emosi dalam keadaan berdiri maka kita dianjurkan untuk duduk. Dan saat kita emosi dalam keadaan duduk maka dianjurkan untuk berbaring. Cara ini ternyata cukup efektif untuk mengendalikan emosi seseorang. Karena seseorang yang emosi saat berdiri saat duduk ternyata dia akan lebih tenang dibandingkan saat berdiri. 2. Cobalah untuk diam. Diam merupakan salah satu langkah yang efektif untuk mengendalikan emosi Anda. Saat kamu sedang marah cobalah untuk meredamnya dengan cara diam. Dengan diam kita akan memberikan waktu pada diri kita untuk berpikir jernih sehingga bisa menghindari keluarnya kata-kata yang kasar serta tindakan yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif. Tips ini sangat bisa dicoba terutama bagi Anda yang jika marah selalu berkata kasar. 3. Coba tenangkan diri Anda. Saat Anda sedang emosi cobalah untuk menenangkan diri dengan cara menarik nafas dalam-dalam kemudian mengeluarkannya secara perlahan. Langkah ini ternyata cukup baik dilakukan bagi mereka yang sedang emosi atau ketakutan berlebih. Selain itu, cara lainnya yang bekerja cukup baik dalam mengendalikan amarah adalah dengan mengalihkan pikiran Anda pada sesuatu yang lain. Dengan demikian fokus amarah Anda akan sedikit berkurang. 4. Cobalah untuk mengalah. Kebanyakan orang yang memiliki emosi tinggi itu dia adalah tipe orang yang tidak mau kalah. Sifat ini sangat buruk sehingga Anda harus mencoba untuk menguranginya. Cobalah untuk mengalah jika memang sangat memungkinkan untuk dilakukan. Mencoba untuk mengalah sangat penting sekali terutama dalam kehidupan rumah tangga. Terutama saat marah dengan istri atau anak. 5. Cobalah untuk introspeksi diri. Saat sedang dalam keadaan emosi terkadang seseorang memang sulit untuk berpikir jernih. Jadi cobalah untuk introspeksi diri dalam rangka mengembalikan kejernihan pikiran Anda. Dengan introspeksi Anda akan lebih bisa menyadari bahwa setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan tidak terkecuali Anda. Dengan demikian akan membuat Anda lebih bisa memaafkan kesalahan orang lain. 6. Cobalah untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Di antara cara mengendalikan emosi yang cukup baik adalah dengan mengalihkan perhatian. Anda bisa melakukannya dengan cara melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti berolahraga atau sejenisnya. Jika Anda memiliki hobi seperti bermain bulu tangkis, sepak bola, atau tenis meja cobalah untuk melakukannya. Olahraga yang sifatnya permainan diketahui dapat merelaksasi dan membantu menenangkan hati serta pikiran terutama pada saat dalam keadaan emosi. 7. Keluar bersama teman. Saat Anda sedang emosi di rumah atau dengan keluarga cobalah untuk menenangkan diri dengan cara keluar bersama teman. Keluar bersama teman akan membantu Anda merelaksasi pikiran dan sejenak melupakan masalah yang sedang Anda alami. Selain itu, mungkin sesekali Anda juga bisa bercerita dengan teman mengenai masalah yang sedang Anda hadapi. Siapa tahu dia bisa membantu Anda serta memberikan nasihat yang bisa menenteramkan hati. 8. Cobalah untuk berpura-pura tidak marah. Saat Anda sedang emosi dan tidak ingin emosi Anda tampak cobalah untuk berpura-pura tidak marah. Meskipun ini terdengar aneh tetapi menurut beberapa orang cara ini cukup efektif. Secara psikologi saat kita berpura-pura menjadi sesuatu secara tidak langsung kita akan menirukan gaya sesuatu tersebut. Termasuk saat Anda mencoba untuk tetap tersenyum di saat marah. Maka perlahan kemarahan Anda juga akan berangsur hilang. 9. Mencoba untuk lapang dada. Berlapang dada dalam keadaan marah memang sulit. Tetapi hal ini tetap harus Anda lakukan untuk melatih emosi Anda.
Jika Anda bisa berlapang dada maka ini merupakan sebuah pencapaian yang bagus untuk mengendalikan emosi ke depannya. Berlapang dada artinya adalah Anda ikhlas serta bisa memaafkan orang lain. 10. Ubah fokus Anda. Saat sedang emosi seseorang memang perlu untuk mengalihkan perhatian dengan cara mengubah fokusnya. Sehingga dia tidak akan teringat-ingat dengan sesuatu yang membuatnya marah. Ini sangat patut dicoba terutama di saat sedang marah karena sesuatu hal yang menjengkelkan. Tetapi cara ini mungkin cukup efektif jika Anda kesal pada sesuatu yang tidak berada di depan Anda. 11. Hindari situasi tertentu yang membuat Anda emosi. Mengendalikan emosi itu penting tetapi mencegah agar Anda tidak mudah emosi itu juga tidak kalah penting. Misalnya jika Anda tidak suka dengan situasi macet di jalan, cobalah untuk berangkat ke kantor lebih awal. Dengan demikian kejengkelan Anda dengan kemacetan bisa dihindari. Selain itu, situasi seperti terburu-buru juga sering membuat Anda lebih mudah emosi terutama di saat tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi usahakan tetap tenang dan persiapan sesuatu dengan sebaik mungkin agar Anda tidak terburu-buru saat melakukannya. 12. Cari sesuatu yang bisa menghibur Anda. Menghibur diri saat sedang marah itu sangat penting sekali. Bukan hanya akan mengalihkan perhatian, tetapi juga membuat Anda lebih tenang dan fresh. Ada banyak cara yang bisa Anda lakukan untuk menghibur diri seperti pergi ke taman atau bersepeda. Tapi jika Anda tidak ingin keluar rumah cobalah untuk mencari sesuatu di internet yang bisa membuat Anda tertawa. Seperti misalnya mencari kata-kata lucu atau meme yang bisa mengembalikan mood Anda. 13. Dapatkan waktu istirahat yang cukup. Stres akibat pekerjaan yang menumpuk serta kurangnya waktu istirahat dapat membuat seseorang lebih mudah emosi saat terjadi masalah sepele. Ya. Istirahat memang merupakan salah satu kebutuhan yang sangat urgen bagi kehidupan. Mendapatkan waktu istirahat yang cukup membantu mengurangi stres atau depresi. Keduanya merupakan salah satu pemicu masalah mental yang banyak dialami oleh seseorang. 14. Selalu berpikir positif. Salah satu cara menenangkan hati dan pikiran terutama di saat marah adalah dengan selalu berpikir positif. Pikiran positif akan membantu Anda menyelesaikan masalah dengan baik. Bukan hanya itu, selalu berpikir positif akan membuat penilaian Anda pada sesuatu menjadi lebih objektif. Sehingga Anda tidak hanya mengandalkan emosi saat melakukan sesuatu terutama pada waktu mengambil sebuah keputusan.